Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang tercurahkan pada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersuasapa dan bersilaturahmi dalam acara Olimpiade Nasional Bulan Bahasa. Salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena diaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan pidato ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Chelsea Nindi Pramudita, akan menyampaikan pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa di Era Digital. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan sebagai cermin jati diri bangsa. Melalui bahasa, budaya diwariskan, pikiran disampaikan, dan peradaban dibangun. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatakan, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah strategi cerdas agar negara ini memiliki alat pemersatu. Kini, tantangan yang kita hadapi bukan lagi kolonialisme, melainkan era digital yang membawa derasnya arus globalisasi dan dominasi bahasa asing. Lalu, bagaimana kita menjaga bahasa Indonesia agar tetap berwibawa di era digital? Pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang digital. Sayangnya, saat ini media sosial dipenuhi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Sebagai contoh nyata, generasi muda lebih gemar menuliskan kalimat "thank you guys" dibandingkan dengan kalimat "terima kasih teman-teman". Padahal, jika kita terus-menerus meninggalkan bahasa sendiri, maka lambat laun identitas bangsa kita akan terkikis. Kedua, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk menguatkan bahasa Indonesia. Di era kecerdasan buatan, justru kita harus memperbanyak konten digital berbahasa Indonesia. Misalnya, Wikipedia Bahasa Indonesia, kanal YouTube berbahasa Indonesia, hingga aplikasi belajar daring. Fakta membuktikan bahwa konten kreator Indonesia seperti Jerome Pauline berhasil membanggakan bangsa lewat penggunaan bahasa Indonesia di kanal internasionalnya. Ini membuktikan bahwa bahasa kita bisa mendunia melalui platform digital. Ketiga, dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Di kampus, jurnal, hingga konferensi internasional, kita harus berani memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kajian ilmiah. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, menitip pesan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bahasa dan budayanya sendiri. Pesan ini relevan hingga kini, bahwa bahasa adalah hak kunci harga diri bangsa. Hadirin yang saya hormati, era digital tidak seharusnya mengikis bahasa kita, namun justru memberikan peluang untuk memperkenalkannya ke dunia. Jika Korea mendunia melalui Hangul dan budaya K-popnya, maka Indonesia bisa menembus batas global dengan kekayaan bahasa dan sastra yang kita miliki. Mari kita sebagai generasi muda menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi, melainkan sebagai simbol cinta kita terhadap bangsa, dengan menggunakannya secara kreatif, tepat, dan membanggakan di setiap ruang digital. Karena bangsa yang kehilangan bahasa sama halnya dengan bangsa yang kehilangan identitasnya. Demikian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.